Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Aditya Nugroho dengan NIM 20105241014. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran lembaga pelatihan online dalam pendidikan non formal. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Kemudian, kegiatan pendidikan non formal mencakup program penyuluhan pertanian dan pelatihan kaum petani, program melek huruf bagi orang dewasa, pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, perkumpulan remaja dengan tujuan pendidikan, dan berbagai program pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, gizi, keluarga berencana, koperasi, dan lain sebagainya. Banyak program dan kegiatan pendidikan non-formal diwadahi dalam bentuk kursus dan pelatihan sebagai kegiatan pembelajaran pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada peserta didik dan orang dewasa yang tergolong pada usia produktif sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk hidup layak sebagai warga negara yang berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Tetapi ada permasalahan mendasar dalam upaya mengembangkan pendidikan non-formal, yaitu adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dan yang dapat diadakan oleh masyarakat. Banyak dan bervariasinya sasaran warga belajar dan sebaran warga belajar yang sulit dijangkau secara geografis. Dalam banyak hal memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana khusus yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat yang memiliki dan mengelola satuan-satuan pendidikan non-formal sehingga proses pendidikan non-formal tidak bisa berjalan secara optimal. Oleh karena itu, muncul beberapa bentuk inovasi di bidang kursus dan pelatihan yang berkembang di masyarakat sekarang. Banyak yang sudah mulai berpindah dari pelatihan konvensional menjadi pelatihan online berbasis web atau aplikasi smartphone. Dengan adanya inovasi ini, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam pendidikan non-formal dapat diatasi. Kemudian contoh lembaga pelatihan online. Yang pertama, Udemy. Udemy adalah platform pembelajaran online terbesar di dunia dengan menghadirkan 130.000 lebih kursus video dengan instruktur terlatih sebagai pengajarnya. Kursus yang ditawarkan mulai dari bahasa pemrograman seperti Python dan Java hingga kelas pengembangan pribadi seperti desain, menggambar, menulis, dan yoga. Yang kedua, Skill Academy. Skill Academy adalah unit bisnis lain dari startup EdTech Ruang Guru sebagai penyedia platform kursus online dan offline bersertifikat. Melalui kursus berbasis video belajar dan tutorial online, pengguna dapat mengakses ratusan kelas dengan topik seperti pengembangan diri, persiapan tes, desain, marketing, teknologi dan software, kewirausahaan, dan keuangan yang diajarkan oleh pakar-pakar terbaik di industri tersebut dan mendapatkan sertifikat kelulusan setelah pelatihan selesai. Yang ketiga, Kelas.com. Kelas.com ini dari PT Mega Harapan Mulia adalah sebuah perusahaan yang startup yang bergerak di bidang teknologi edutech. Kelas.com menyediakan suatu platform edukasi online di mana siapa saja dapat belajar materi pembelajaran apapun yang diinginkan. Kelas.com juga menyediakan materi pembelajaran yang lengkap, eksklusif, dan berjangka panjang untuk selama level mulai dari pemula hingga profesional. Dikemas dalam kualitas video high definition video dan gambar yang tajam. Kelas.com siap menjadi sarana pembelajaran bagi siapa saja yang ingin belajar dari mentor terbaik, misalnya belajar beauty portrait, fotografi dari Rio Motret, belajar langsung mengenai teknik memasak dari Chef Juna, belajar self makeup dari makeup artist New York Fashion Week Ryan Oakley, dan lain-lain. Kemudian keuntungan pelatihan online. Yang pertama, kemudian akses. Dengan sistem online ini, pengguna dapat mengakses pelatihan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke lokasi pelatihan. Kita bisa mengikuti pelatihan online di rumah masing-masing. Yang kedua, sistem pembelajaran yang baik dan ketersediaan tentor. Sistem pembelajaran juga baik dan
terstruktur seperti lembaga pelatihan konvensional pada umumnya. Kita hanya harus mengikuti tahap-tahap pelatihan dari awal sampai akhir untuk mendapatkan sertifikat pelatihan yang diinginkan. Kita juga bisa berkonsultasi pada tentor setiap saat, bahkan di luar jam pelatihan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Dengan pelatihan online, materi pembelajaran dapat dibuka dan dipelajari pengguna kapanpun. Kita juga tidak harus menunggu gelombang pendaftaran seperti pelatihan pada lembaga konvensional umumnya. Kita tinggal mendaftar kapanpun kita membutuhkan dan kita langsung bisa mengikuti pelatihan di platform tersebut tanpa harus menunggu pengguna lain untuk mendaftar. Yang keempat, sertifikat. Walaupun lembaga pelatihan online, kita juga tetap akan mendapat sertifikat keahlian, keterampilan sesuai apa yang kita pelajari, dan sertifikat tersebut juga dapat digunakan untuk mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan karena biasanya lembaga pelatihan online sudah terdaftar di pemerintahan. Jadi jangan khawatir karena sertifikat yang didapat juga dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang kelima, harga yang terjangkau. Biaya pelatihan online biasanya lebih terjangkau dari pelatihan konvensional karena kita tidak perlu membayar biaya tambahan seperti biaya perjalanan, fasilitas pelatihan, menyewa pelatih, atau mencetak materi pelatihan. Terakhir, kesimpulan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelatihan online lebih efektif daripada pelatihan konvensional. Kita bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga yang biasanya sangat berdampak apabila pelatihan dilakukan secara konvensional atau offline. Materi pembelajaran juga bisa diakses kapan saja. Kita juga bisa mendapat sertifikat yang sama-sama bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Mungkin itu paparan dari presentasi saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.